Ada 4 elemen dasar atau amanah pesan Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab suci. Sebelumnya, jangan kemana-mana, lihat dulu yang satu ini. Jumpa lagi dengan saya, channel Agustinus M. Pertama-tama saya mengucap terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang, selamat bertemu kembali. Semoga sahabat-sahabat saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. So teman-teman, bagi sahabat yang belum mengenal channel ini di channel ini saya akan membahas seputar kehidupan, rahasia hidup, motivasi hidup, dan memberi renungan firman Tuhan dan motivasi yang berasal dari kitab suci. Oke teman-teman, simak video ini agar channel ini berkembang. Tekan tombol like, subscribe, dan komentar, dan sharekanlah kepada sahabat-sahabat Anda dimanapun Anda berada. Stay tune terusnya. Semoga apa yang saya sampaikan, 4 elemen dasar ini sangat bermanfaat, sangat terberkati oleh firman Tuhan ini. Oke, ada 4 elemen atau 4 amanah dasar apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Di sana katakan, di Alkitab itu banyak, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yaitu berbagai isi dalam kitab suci firman itu pesan-pesan Tuhan. Di perjanjian lama banyak pesan Tuhan itu lewat nabi-nabi. Kalau kita dibaca dari Kejadian sampai terakhir itu perjanjian umat, atau misalnya kalau kita baca perjanjian lama, yaitu penyampaian firman atau pesan-pesan Allah itu dan lewat nabi. Tetapi dari perjanjian lama, dari perjanjian baru itu adalah pesan Tuhan sendiri, yaitu lewat anaknya. So teman-teman, saya berapa lama lagi saya akan membahas apa sih pesan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan atau kitab suci. Di sini saya mengatakan di sini saya merangkum atau saya menyederhanakan pesan-pesan Injil yang ada dalam kitab suci. Yang pertama adalah Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Itu adalah kebenaran pertama, yaitu Allah mengasihi kita. Di sana katakan, Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, ini adalah pesan Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Ini adalah pesan Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan aku datang supaya mempunyai hidup dan menerima kelimpahan dari Tuhan? Kadang-kadang kita merasa ini adalah pesan Tuhan. Dia ingin tahu bahwa kehidupan kita saat ini banyak hidup jatuh dalam dosa, hidup jatuh yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan mengutus putranya, yaitu supaya dia datang penyampaian firman Tuhan, yaitu kebenaran, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu akan dijawabkan pada kebenaran ketiga. Nah, mengapa hidup kita itu nggak ada kelimpahan, nggak ada hidup, nggak ada nggak ada kedamaian?
itu ada di masalah kita sebenarnya. Masalah kita adalah kita hidup di dalam dosa. Rasul Paulus kepada umat di Roma mengatakan, di Roma 6 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan di upah dosa adalah maut. Itu adalah ada di Roma 6 di Roma 6 ayat 23. Tadi ayat yang pertama tadi adalah di Roma ayat 3, di Roma bab 3 ayat 23. Kita semua yang ada di dunia ini, kita telah berbuat dosa, makanya tidak ada terjadi kelimpahan. Nah, bagaimana supaya kita memperoleh hidup kelimpahan? Tanggapan dan kebenaran ketiga adalah ada jawaban Tuhan atau ada jawaban Allah, yaitu Dia mengutus putranya Yesus Kristus. Dia mengutus anaknya. Karena di Yohanes ayat Yohanes 10 bab Yohanes 10 ayat 6 mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak semua orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini adalah jawabannya Tuhan. Jadi Allah mengetahui bahwa kita selalu dalam dosa. Makanya Dia mengutus putranya yang tunggal dan mau datang ke dunia ini, mau menyelamatkan kita. So teman-teman, sahabat saya dimanapun Anda berada, Allah ingin itu supaya kita hidup penuh kelimpahan, hidup penuh damai, sukacita. Maka Dia ingin mengutus putranya, yaitu putranya Tuhan Yesus. Nah, apa yang tanggapan kita sekarang ini ketika Dia datang dari surga, datang ke dunia? Dia benar-benar Allah itu mencintai kita. Allah itu tidak ingin kehilangan ciptaannya itu, karena kita adalah serupa gambaran Allah. Anda dan saya adalah serupa gambaran Allah. Maka Dia, gambaran yang diciptakan, Dia tidak ingin gambaran kita itu gambaran yang buruk, masa suram, masa kesedihan. Maka salah satu untuk menolong kita adalah Dia mengutus putranya, yaitu di kebenaran ketiga ini adalah Dia mengatakan, yaitu menerima Yesus. Apa tanggapan kita ketika kehadiran Sang Penyelamat itu? Contoh misalnya kita ini dalam keadaan lumpuh gitu, tidak ada satupun orang yang menolong kita. Allah melihat dari atas, Allah melihat agar anaknya yang diciptakan itu tidak dalam kehancuran, tidak dalam kegelapan. Maka Allah mengutus seseorang, putra yang tunggal sendiri. Coba bayangkan, putra yang tunggal sendiri mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, Anda dan saya. Tanggapannya gimana? Gimana kalau seseorang itu ada yang mau mengulurkan tangannya, mau menolong kita? Apakah mau? Kalau menurut saya harus bersedia menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya. Gimana tanggapan Anda? Berikanlah tanggapan itu ada di kolom komentar ini. Mungkin saat ini Anda, sahabat-sahabat channel saya yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ini adalah pengalaman saya. Setelah saya menerima firman Tuhan atau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, hidup saya dulu penuh kehancuran, penuh dosa. Saya menerima Dia mengatakan, aku yang berdiri di depan pintu, mengetok pintu, barang siapa
membuka pintu hatinya, saya akan masuk. Saya akan masuk ke dalam hidup Anda dan saya. So teman-teman, kalau kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya percaya hidup Anda yang dulu yang suka mabuk, pasti Tuhan sendiri yang menyadarkan kita, bukan siapa-siapa. Tuhan yang ada dalam hati kita itu akan membuka pikiran kita, akan membuka pola cara pandang hidup kita saat ini. Oke, saya teman-teman, apa tanggapan kita saat ini? Saya percaya Anda sepaham dengan saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai terang dalam kehidupan Anda. Karena kita tidak tahu apa jalan itu. Kayaknya hanya dalam yang datang dari surga, dia melihat di atas bahwa hidup kita ini gelap, hidup ini penuh dengan dosa. Maka dia datang membawa terang kebenaran itu, supaya hidup kita, kemerdekaan hidup kita, kebahagiaan, saya percaya itu yang saya alami saat ini. Tanggapan yang kedua, dia mengatakan kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita harus singkirkan ego kita. Biarkanlah Tuhan yang kendali dalam hidup ini. Biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup Anda dan saya di dalam kebenaran. Karena hanya di dalam Dia ada terang, ada kedamaian, ada kesukacita, ada kedamaian, ada kesabaran, ada kebaikan, ada memaafkan. Nah, bagaimana kita menerima Dia? Di sana katakan, barang siapa, setiap orang yang menerima Dia akan diberi kuasa oleh Roh Allah sendiri untuk menjadi anaknya, untuk menjadi gambaran yang benar, gambar yang jelas di dalam kehidupan ini. Yaitu di sana katakan, Yohanes ayat 12 mengatakan, setiap orang yang menerima akan diberi kuasa oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Karena Roh itu akan mengubah hidup kita. Roh Kudus itu akan mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah tutur kata kita. Tanggapan kita adalah kita siap menerima Tuhan itu sebagai juru selamat hidup Anda dan saya. Oke, so teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda dan saya. Salam bahagia, salam sukses. Tuhan memberkati kita.